Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di dalam satu hari ini, kita sambut firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita semua memiliki rancangan dalam kehidupan kita. Pasti kita memiliki suatu strategi di dalam kehidupan kita, amang inang. Kita memikirkannya di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Plan A, plan B, atau plan C itu akan kita jalani dalam kehidupan kita. Akan tetapi seperti firman Tuhan yang mengatakan, kita boleh merancangkannya. Kita boleh membuat strategi dalam kehidupan kita, plan A, plan B, atau plan C. Tetapi yang menentukan arahnya adalah Tuhan kita, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mengapa kita capek-capek untuk membuat strategi ini? Tetapi Allah lah yang menentukan. Karena Allah ingin melihat bahwasannya kehidupan kita bagaimana, strategi kehidupan kita, bagaimana rancangan-rancangan kehidupan kita, apakah cocok untuk kehidupan kita atau tidak cocok untuk kehidupan kita. Terus terang saja, amang inang, ketika kita merancangkan sesuatu, kalau pas cocok untuk kehidupan kita, maka Tuhan akan mengarahkan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Tetapi ketika tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun arah yang berbeda untuk mencapai sesuatu hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu makanya sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memiliki suatu tujuan, kita sudah membuat strategi untuk mendapatkan tujuan tersebut, hasil tersebut, tetapi ternyata berbeda jalannya. Berbeda cara Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Ketika berbeda, kita baru mengerti ternyata sangat luar biasa sekali anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ternyata sangat luar biasa sekali rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah yang penuh dengan damai sejahtera untuk masa depan kita yang lebih cerah di dalam hidup kita ini. Maka dari itu setiap strategi, setiap rancangan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hasil yang terbaik, serahkan semua rancanganmu, serahkan semua strategimu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia tahu mana yang terbaik bagi kehidupan kita, amang inang. Saya memiliki suatu contoh, amang inang. Ada seorang yang ingin bercita-cita, ingin menjadi dokter. Dia sangat bercita-cita sekali ingin menjadi dokter. Dia belajar terus-menerus. Dia membaca buku terus-menerus. Akan tetapi perjuangan dia, strategi dia untuk mendapatkan dokter ini, itu dilihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan melihat strategi dia, Tuhan mengarahkan dia bukan menjadi dokter, tetapi Tuhan mengarahkan dia menjadi guru. Nah kemudian seketika pun dia kecewa, karena dia sudah capek-capean, dia sudah membuat strategi di dalam mencapai tujuannya ini, tetapi gagal terus untuk menjadi dokter. Tetapi Tuhan menunjukkan dia menjadi guru. Setelah dia menjadi guru, dia sempat kecewa, tetapi dia mau untuk menjalani itu, menjadi guru. Ketika dia sudah menjadi guru, dia mengajar, tahun per tahun dia lewati. Semakin banyak orang-orang yang sudah diajarkan dia bertahun-tahun. Dan kemudian ada seorang yang datang kepada dia, seorang dokter, menjumpai dia dengan membawa berkat kepada sang guru. Ketika itu dia menyampaikan kepada guru, si dokter ini,
Dia mengucapkan terima kasih. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Tanpa guru ini dia tidak bisa menjadi dokter di dalam kehidupannya. Kemudian sang guru merasa bersyukur atas jalan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupannya. Yang seharusnya dia ngebet ingin menjadi dokter, tetapi Tuhan mengarahkan dia dengan jalan yang terbaik menjadi guru. Dan banyak orang-orang yang diberkati melalui pengajaran-pengajaran dia selama menjadi guru. Kemudian dia mengakui jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kehidupannya. Jalan Tuhan, pikiran Tuhan, arahan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kadangkala kita amang-inang selalu memikirkan di dalam hati kita, ini sudah terbaik bagiku, tetapi belum tentu saja terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, tetapi kita harus mau untuk mengikuti arahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sampaikan hidup kita menginang hanya ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hari ini sampaikan semua strategi kita, sampaikan semua apa yang kita pikirkan dalam hati kita untuk mencapai hasil yang seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenali dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat sukacita-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, apapun rancangan kami, rencana kami, apapun yang kami pikirkan dalam kehidupan kami ini Tuhan, Engkaulah yang menentukan arahnya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk dituntun Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan hasilnya pasti terbaik bagi kami. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Maka dari Tuhan satu hari ini dan sampai selama-lamanya, kami mau untuk menyerahkan setiap strategi kami, mau menyerahkan setiap rancangan-rancangan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang cerah bagi kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu juga Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Kalau ada dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk pulihkan mereka dari sakitnya, sehingga mereka akan selalu memuliakan nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja menginang. Ingat, rancangan Tuhan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Pikirkan strategi yang terbaik, biarkan Tuhan yang menuntun arahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.